قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah di pagi hari ini yang telah memberikan kita nikmat waktu sahur, nikmat waktu sahur yang sangat luar biasa. Waktunya diberkahi, makanan-makanannya diberkahi, dan kegiatan di dalamnya diberkahi. Karena memang disebutkan waktu sahur itu adalah waktu yang sahur sendiri adalah sesuatu yang diberkahi. Fa innahu fis sahuri barakah. Waktunya berkah, karena memang waktu sahur adalah waktu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di waktu sahur itu hum yastaghfirun fil ashar, mereka meminta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Di antara keberkahan waktu sahur ketika meminta ampun, dia terletak di sepertiga malam terakhir. Maka di sanalah letak keistimewaan waktu sahur. Dan yang berikutnya, makanan yang kita makan, air yang kita minum tadi diberkahi. Berbeda ketika dadar jagung, ceplok endok, kerupuk tadi dimakan di waktu sahur dan di luar sahur. Karena as-sahur di situ termasuk makanannya berkah. Sahur, kalau kita mau jujur, karena kita bahas keluarga, siapa yang paling berjasa di dalam kegiatan sahur kita? Istri, Masya Allah. Seorang ayah yang luar biasa baik hatinya, mengakui istri yang bangun dulu. Kalau Ramadan gini, istri apa suami? Swastri, berarti ini enggak kompak. Istri apa suami? Swastri. Ayolah yang kompak. Kita harus jujur, bapak-bapak. Yang bangun dulu sing kepotokan itu siapa kalau waktu Ramadan? Istri. Masya Allah. Tetap semangat bu, enggak usah ngomel-ngomel. Judulnya tok suami, enggak usah begitu. Gak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan pemrograman luar biasa di dalam otaknya, sistem otaknya perempuan itu. Ya, karena perempuan itu jangankan bangunnya, tidurnya saja jangan apa diceplok nendok kayak. Bapak-bapak tidak mungkin mikir gitu. Ini loh ngomong ini bapak-bapaknya. Ini bapak-bapakmu. Kalau ditanya nanti sahur apa? Gampang. Mesti begitu. Nggih napa nggih, Pak? Ibu-ibu yang mikir. Itulah kenapa dia bangun dulu. Gitu. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan bapak-bapak. Memang sistem otaknya begitu. Maka yang semangat, Bu, diberkahi. Nggih, cedek genine itu beda dengan di luar waktu sahur. Itulah salah satu miniatur yang kita lihat di dunia, yaitu keluarga ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ibu-ibu mungkin lagi menstruasi atau lagi halangan, jangan menyurutkan untuk bangun menyiapkan sahur. Karena urusan makanan sahur ini jangan sampai diserahkan penuh ke bapak ayah arek. Mesti nanti tidak jadi tenanan. Saestu bagus.
Tapi kalau sudah istri sakit itu seperti sekelurahan yang sakit. Sampah di mana, kora-koran. Kalau cuci piring sih bisa kan, cuma notoi kadang ya ndak senter, notoi pakaian ya begitu. Ya Allah, laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hidup tanpa perempuan, betul? Kesana kemari, moyang mayang. Makanya penggaweane arek jomblo yang ini di warung kopi kono, tiba-tiba di Mondoroko, tiba-tiba di Sudimoro, tiba-tiba Ramadan kok tiba-tiba. Maka diciptakanlah Hawa sehingga tenanglah, makanya jadi sakinah. Uskun anta itu karena uskun itu sakinah, diam, tenang, menetap. Istrimu di surga. Karena yang kita bahas adalah keluarga ahli surga. Kami diberi amanah untuk membahas petanya keluarga ahli surga. Dari tadi ini pembukaan Mas ya. Jadi mau balik dari apa pembukaan supaya nyambung gitu. Jamaah barakallahu fikum. Konsep keluarga surga itu konsepnya Islam. Asli 100% itu konsepnya Islam. Lawang tujuannya berkeluarga aja untuk taat. Ayat tentang keluarga di dalam Ar-Rum 21 yang kita hafal itu diawali nggak main-main, diawali dengan wa min ayatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Oh nggak main-main, itu membaca mau membahas keluarga, dan saya tidak membahas ayat itu, sudah pernah kita bahas. Berarti memang berkeluarga memang tujuannya agar kita bisa sama-sama ke surga. Ya Allah, permohonan khusus di pagi hari ini ya Allah, agar jamaah Al-Falah dan pendengar di rumah menjadi keluarga yang bersama di dunia dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya begini, kenapa kok harus ada konsep keluarga surga? Kenapa harus konsep itu? Yang jelas karena memang ibadah jelas, nggak ada ibadah terpanjang kecuali rumah tangga. Mau dia statusnya apa, mau sakit, mau sehat, mau di luar negeri, dalam negeri, kalau dia statusnya suami, ya suami. Nggak mungkin batal status istrinya gara-gara goreng kerupuk gosong. Atau kemudian seorang suami berhenti sejenak jadi suami gara-gara koma di rumah sakit. Nggak mungkin. Tetap statusnya suami. Mau tidur, mau apapun, statusnya juga istri. Dan ini konsep kedua tadi yang kita bicarakan, yaitu karena di dunia menyiapkan dirinya. Jadi orang yang memutuskan belum keluarga adalah seseorang yang telah menyiapkan ujian baru. Ujiannya lebih berat jelas daripada sendirian itu. Ya ujiannya bareng-bareng lebih berat jelas. Syarat dengan ujian, sehingga nggak mungkin seseorang yang berkeluarga bisa masuk surga tanpa dicoba, tanpa dapat cobaan. Ya ini aja, dalam berkeluarga itu ada cobaan, ya dicobain. Kalau dapat nikmat, dinikmatin. Ini dua kata-kata dasar. Kalau dapat cobaan, dicobain. Kalau dapat nikmat, dinikmati. Dua kali saya ucapkan.
Karena kan bayangannya anak-anak yang belum nikah ya. Anak-anak ngomong sama calonnya mungkin, sepertinya kalau kita nikah kita akan bahagia, kita akan mengarungi rumah tangga bersama, ditemani malam dan siang. Wow, kayak gitu. Nanti dicoba, pasti yang sini sudah ngalami kok. Apalagi ayah ibu saya yang jauh lebih pengalamannya daripada saya. Gitu. Kalau dapat senang, dapat nikmatnya toh nggak mungkin doanya Nabi itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Nggak mungkin Nabi mendoakan keberkahan dua kali itu, barakallahu lak wa baraka alaik. Apa bedanya? Berkah yang pertama adalah ada di situ laka. Lak itu maknanya mendapatkan lam, namanya lamul manfaat. Disebutkan doa itu pertama karena memang lawang awal-awal kemantenan ya seneng banyak foto-foto sama temannya. Terus bulan madu nang Balai Kambang atau kemana? Jenengan dulu bulan madunya di mana? Kamu di Maron, Sumber Maron, masya Allah. Akhirnya kadu entipes, subhanallah. Lah iku kan seneng-seneng, barakallahu laka. Lah terus kok ada alaika? Ala itu pembeban. Maka adalah kalau senang diberkahi, kalau ditimpa ujian ya diberkahi. Napa cirinya? Keluarga ahli surga yang masih ada, pokoknya dapat ujian berkah, dapat nikmat juga. Lah namanya berkah, dia dicoba, diuji, dia tidak mengurangi ketaatan kepada Allah. Itu kan makna barokah, tuzidukum fi ta'ah. Kalau dapat nikmat nggak lalai. Dapat nikmatnya sembarang ditebas, sembarang ngalir ditebas. Semuanya ditebas, tebu-tebu barang yang tombok basi kan. Jamaah barakallahu fikum. Itu ketika mendapatkan nikmat, dia ingat taat, sedekah, ingat masjid Al-Falah, ingat masjid-masjid di sekitar rumah kita, ingat orang-orang miskin, ingat janda-janda yang kalau ini tidak usah diajari ya bapak-bapak, maksudnya menyantuni janda-janda yang menyantuni anak-anak yang sekiranya butuh bantuan, tambah taat, daftar umroh, daftar haji, karena dia ketika berkeluarga karirnya dapat nikmat. Ini dulu sehingga dicobain, kalau dapat nikmat nikmatin. Halo. Nah, sehingga di dunia ini syarat dengan cobaan, yaitu begitu dunia. Kalau apa yang kita dunia walaupun fiha, dan bagi kalian adalah manfaat, dan bagi kalian di dalam, yaitu di dalamnya ada apa?
roh, roh juga jasad. Namanya nafas, namanya mastahi anfusum. Nafas ini awalnya kan roh, nggak ada nutfah cairan, kemudian mayat alaqatan 4 setelah itu 40 hari setelahnya segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian dikirimlah namanya malaikat, dikirimlah namanya malaikat untuk apa? Fayanfuhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Kerasa aja kan? Ditiupkanlah baru jadi nafas jiwa. Awalnya kan cuma segumpal, ruhnya belum, segumpal bentuk, kemudian ditiupkan ruh jadi nafas. Oh, boleh nyebut, ada yang tidur. Wah, sudah lama. Lah sehingga surga, ya, yang masuk surga itu anfusnya, maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala, dia memperoleh apa yang diinginkan. Soalnya yang kita ingin tapi dapat. Kalau apa yang diinginkan tapi ibu-ibu banyak ya yang ingin sesuatu tapi tidak dapat ya. Nggak apa-apa, nggak harus semua didapatkan di dunia ini. Nanti ya, makanya ada konsep. Maka di sana kita menggunakan keinginan. Makanya di sana ada istaha, syahwat, ada keinginan. Nah, ingin apa? Dan termasuk fiha itu konsep berikutnya. Kenapa ada konsep yaitu keluarga surga? Baik. Setelah itu begini, apa sih, bagaimana petanya itu ketika seseorang di surga? Tapi nggak mau saya teruskan. Ini sampai, oh sampai surga. Baik. Setelah 10 menit. Ini penting. Ini satu ayat yang kita gunakan sebagai sangu kalau riwayat nanti. Nah, apa hubungan ini? Ayo kita lihat. Menyebutkan surga Aden, Jannatu Adenin tadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim dzurriyyatihim. Penting disebutkan apa namanya surga Aden, surga Adni. Kalau ada di dunia namanya Adni, itu pun tidak ada di surga. Apa itu? Tadi salah satu masjid, tidak usah disebutkan ya, Masjid Al-Ikhlas langsung begitu misalnya, itu disuguhi ta'al Ustaz Syahi Adni, soalnya zaman kan maskeran kayak covid ngono ya. Kemudian dikasih, tapi itu bukan teh yang ada di surga, cuma dinamai Syahi Adni, teh Adni ya, namanya toh jenenge marketing toh. Nah terus kalau surga Aden ini
adalah surganya orang yang di keluarga itu semuanya masuk surga. Satu keluarga itu kudu apik semuanya gitu kan, biar masuk surga. Harus semuanya jadi ulama, laki-lakinya sekali berulama, kemudian istrinya sekali ya minimal kayak ibu. Sudah banyak ya manakibnya. Apa begitu? Kemudian keluarganya harus hafal Quran semuanya. Nah, kita lihat di dalam ayat ini. Surga Aden itu masuklah di dalamnya yadkhulunaha wa man sholaha, adalah orang yang soleh, orang yang telah berbuat baik, wa man sholaha. Ini menggunakan past tense madin, yaitu orang yang selama hidup telah berbuat kesolehan, kebagusan. Yaitu siapa disebutkan? Yaitu dari bapak-bapak mereka, min aba mereka. Kemudian yang ketiga adalah wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka termasuk cucu-cucunya. Ini harus kita lihat tafsirnya. Di sini kok tidak disebutkan ibu-ibu mereka, kok disebutkan bapak-bapak mereka. Yaitu hadis sahih Al-Bukhari, yaitu ketika bibinya Rasulullah, kemudian Rasulullah nanya pada bibinya itu, sudah nikah belum? Kemudian bibinya jawab, sudah, saya sudah nikah, saya sudah berumah tangga. Kemudian pertanyaannya begini, lihat, wa kaifa anti minhu, bagaimana kedudukanmu dia dengan suami? Maksudnya begini, bagaimana penilaian suamimu terhadapmu, bagaimana perilakumu terhadap suamimu? Jawabannya wonten kali. Yang pertama adalah saya selalu taat apa yang diperintahkan. Itu. Makanya pertanyaannya cuma gini kan, wa kaifa anti minhu, bagaimana kedudukanmu dengan suami? Yaitu saya selalu taat kepada suami. Itu jawaban pertama. Yang kedua, jika saya diperintahkan dan saya tidak mampu melakukannya, maka saya tidak melakukan. Cuma dua itu. Insya Allah saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah istri yang taat kepada suami. Amin. Amin kok bapak-bapak. Insya Allah ibu-ibu ini istri yang taat kepada suami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Itu imam amin yang paling kewenceng, itu paling taat insya Allah. Loh, masih rondo kan ya pernah dulu taat napa mboten? Nah ini tak kasih tutorial rondo tapi taat. Ya nopo jaran. Perhatikan perintah-perintah suami semasa hidup ibu-ibu. Kalau cerainya meninggal, nun sewu, mboten ganti, yaitu ganti sing versi terbaru. Menawi ganti versi terbaru nih mboten napa, nanti dicarikan sama Mas Haris. Oke, nanti tukar stok. Gitu. Itu caranya taat kalau cerai. Lagi kalau cerai hidup tidak ada cara begitu. Pilihannya cuma dua, fokus sama anak-anak seperti ibunya para ulama, atau mboten ya tidak apa-apa. Lu mboten apa lho,
Sekarang itu usum mbah-mbah 60 tahun, suaminya 25 tahun. Usum lan iki. Saestu usum. Umpama digadang ini digalakkan program begitu ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Pokok tutu aku ya. Nggih. Enggak apa-apa. Ada yang ngacung nun sewu, saya proses sekarang. Kalau malu-malu ngacungnya pakai emoticon, kirim ke HP saya. Ini ya. Gitu caranya. Maka kata Nabi SAW menanggapi bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Pada bibinya Imran bin Husain ini adalah kamu dengan suami apa namanya itu? Apa yang kau lakukan kepada suamimu itu adalah jannatuki wan naruki, surga dan nerakamu. Lah kalau kata tiang Jawi, istri itu surga nunut, neraka jangan katut. Neraka katut. Surga nunut, neraka ndak katut. Begitu konsepnya. Lala surga nunut, neraka pasti katut. Ya kasihan Asiyah, bojone mesakat-mesakati orang namanya Fir'aun. Nah, tapi Asiyah mboten masuk neraka sama seperti Fir'aun mboten. Surgane pancen nunut. Maksudnya adalah nunut berbakti, nunut taat gitu. Tapi neraka pun katut. Kalau suaminya tidak benar ya harus dinasihati, didoakan. Nah itulah kenapa disebutkan min abaihim, bapak-bapaknya yang dia telah soleh. Ibu-ibunya tidak disebut, karena kalau bapaknya bagus, ibunya insya Allah ikut bagus. Karena sesuatu itu dinilai dari pemimpinnya. Sudah tahu kan bagaimana caranya memperbaiki keluarga? Dari laki-lakinya. Kalau Al-Quran banyak ayat itu mengisyaratkan laki-lakinya dulu, pemimpinnya dulu. Pemimpinnya pasti kena. Nah, sehingga dari situ, makanya di dalam At-Tahrim kan yang sering kita kaji, yang sering juga yang kita hafal ayatnya itu ku anfusakum, yaitu bapak-bapaknya. Itulah kenapa disebutkan min abaihim. Tidak lupa, kalau tadi posisinya kan anak, bapak-bapaknya soleh, anaknya biasa, ya biasa maksudnya buat nakal. Memberikan manfaat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, diam, nggak punya musuh. Bapaknya masya Allah ulama, bapaknya masya Allah seorang aktivis yang soleh, seorang mujahid, itu masya Allah anaknya harus, karena sudah punya modal, bapaknya baik, soleh, maka anaknya minimal standar. Nggak usah dimodif macam-macam, standar, melakuni standar, stateria standar, kenal poti standar, mau laku standar. Ini kumang ketaatan kewajiban dilakukan. Insya Allah bapaknya mendapatkan surga Aden, anaknya katut. Masya Allah. Nah, terus yang disebutkan sini adalah wa azwajihim. Makanya penjelasannya Ibnu Katsir juga sama. Bisa jadi suaminya taatnya biasa, lah kok istrinya ini yang luar biasa. Saya ulangi, suaminya ketaatannya biasa, buatan dablek loh ya. Suaminya sholat, puasa Ramadan puasa,
kemudian pengajian di pengajian, pokoknya ketaatan biasa. Loh kok istrinya Masya Allah, istrinya majelis taklimnya rajin, Masya Allah, istrinya punya keistimewaan dalam keimanan. Seandainya istri punya diangkat oleh Allah derajatnya yang tinggi, maka ya mosok. Makanya diantara anak-anaknya ini bukan sekedar anak landes begini, maksudnya anak kita sendiri, bisa cucunya, bisa buyutnya, membanggakan karena dia man sholaha wa man sholaha, dia telah melakukan kesolehan di dunia. Iklan dulu. Dia telah melakukan kesolehan di dunia. Bapaknya biasa, mbakungnya nggak biasa, orang tani biasa. Hafal Quran, hafal hadis, panjenengan eman-eman itu aset. Akan ada dia nanti masuk surga bareng-bareng karena ngejak bapaknya, ngejak ibunya, mbakungnya juga diawe. Oh ngawinnya kok ngene, ngawinnya gitu. Mbakung, monggo mbakung. Inilah yang saya katakan tadi. Ayat ini setidaknya menjadi modal bagi kita kalau reuni rioyoan. Ampun tenun sewu, kadang-kadang reuni itu tidak meningkatkan iman. Mau reuni keluarga, apalagi reuni kuliah, apalagi reuni SMP SMA. Aduh. Ya kita bahas reuni keluarga dulu. Kadang-kadang loh, HP-ku yang anyar, ini sekarang tokoku nambah cabangnya, tidak meningkatkan keimanan. Kalau seandainya ada yang perlu dibanggakan, ini loh putuku, ini loh hafal 30 juz, itu boleh dibanggakan karena itu asetnya jenengan. Ini loh mbok ya, reuni keluarga itu ada pertanyaan yang lain selain kerjaan ini saya ini, selain itulah itu. Mbok ya ada pertanyaan baru, gimana sholatnya, sudah sholat jamaah nggak sekarang, gimana masih tajwidnya masih tetap kan pating pencodot kayak dulu. Ayolah mbok, pertanyaan yang kualitas, kan standar gitu-gitu aja. Sekarang kerja di mana mas, itu mau ketemu bude pak de pak le semuanya, sampai kesel guyu gimmick kerja dek nih kita sih matos sampai kau kesel guyu ngono. Belum lagi ditanyain endi gandengan nih, terkait duwe gandengan, wah itu pertanyaannya legit. Jangan sampai menanyakan hal seperti itu. Halo, ya pertanyaan apa kumpul yang meningkatkan keimanan. Kalau ada memang yang belum nikah, jangan ditanyain mulai biyen rek, nggak usah begitu, nggak usah mulai biyen. Apalagi nun sewu. Apalagi kalau sampai ada anggota reuni keluarga itu yang nun sewu, belum dikaruniai anak, nggak usah sok-sok nanya, ya nggak usah buat rasan. Ini modal, setidaknya di dunianya jadi modal. Banggalah kita kalau memang ada anak cucu kita yang taat kepada Allah, yang dia punya prestasi. Dan oh sekarang mondok di sana, mondok di kiai ini. Oh sekarang alhamdulillah dapat beasiswa di Timur Tengah. Oh sekarang di Universitas Islam Madinah dia. Masya Allah. Masya Allah. Nah, anak sama mondok
dia mansolaha min abaihim wa azwajihim wa min dzurriyyatihim. Ini adalah konsep nanti sekeluarga masuk surga bareng-bareng. Bisa jadi level ketaatannya tidak sama, yang penting taat. Tapi kita senang sekali kalau sampai ada bagian dari keluarga kita, ayah kita, kemudian termasuk di dalamnya istri kita, istri yang baik, suami kita, suami yang baik, Masya Allah. Sehingga dari nikmat itu, ini aset surga, nanti bisa bareng-bareng ke surga. Makanya cobaan ya dicobain, nikmat ya dinikmatin. Biasanya untuk tanya jawab Ramadan ada? Oh ada, monggo kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa. Walaupun saya jawab tadi. Pertanyaannya begini, sekarang ini kan rata-rata seorang istri atau wanita punya karir, di mana kadang-kadang pendapatan suami itu sama atau bahkan tinggal. Ya. Baik, ini pertanyaan sangat barakallahu fikum. Semoga istri punya karir, berarti urusannya duit ini. Punya karir yang lebih tinggi daripada suami. Ya, untuk sebelum jawab lebih dalam, yang nyuruh berkarir ya siapa? Adakah Allah menyuruh dia berkarir? Adakah siapa yang nyuruh dia? Ulama mana yang memerintahkan? Itu dulu yang harus dijadikan pertanyaan mendasar. Terus, seandainya memang dia punya pendapatan yang lebih tinggi jauh, ya misalkan suaminya pedagang-pedagang biasa, sementara istrinya ini adalah direktur utama Pertamina misalkan, ini gajinya wes luar biasa, sudah miliaran ya, ya insya Allah tidak kotor karena ini istrinya ini ngaji di Masjid Al-Falah. Lah sehingga bagaimana kita menyikapinya? Nah caranya istri yang seperti ini, mukminin, beliau itu big boss. Kemudian suaminya Rasulullah itu adalah karyawannya, dulunya karyawannya. Ada kan ada akad sirkah itu loh, itu barangnya Khadijah. Dan beliau diam di rumah, asetnya kemana-mana. Dan memang dari sebelumnya memang sudah kaya. Nikah dengan Abu Halah kaya, kemudian meninggal dapat warisan, tambah kaya. Kemudian nikah dengan Atik, sebelum dengan Rasulullah nikah 2 kali. Itu juga laki-laki kaya, nggak punya anak, meninggal, tambah kaya. Itu Bu caranya biar kaya Bu. Nah setelah itu nggak mau nikah sebenarnya, nggak mau nikah, ketemu Rasulullah, pemuda yang luar biasa. Beliau, ini saya ulang-ulangi berkata, wanita sebaik beliau itu adalah wanita yang pandai mengenalkan diri di hadapan suami. Bisa jadi istrinya S2, wong tesisnya kumlot kok itu. Lah misalkan suaminya PAUD aja lo nggak lulus PAUD ini. Cuma bagaimanapun itu suami.
Ketika dia harus mengenalkan diri di hadapan suami, dia menjaga kehormatan suami. Jangan bahas-bahas istilah tesis. Papa ini ndak ero metodologi. Loh, ya ndak ngerti, wong PAUD aja ndak lulus. Kalau seandainya suaminya pendapatannya UMR, panjenengan miliaran ibu-ibu, ya ndak usah. Tetap bagaimana nyandak-nyandak pendapatan, yaitu tetap bagaimana dia pemimpin. Makanya ini masalah duit, karena memang tingkat perceraian tertinggi itu nomor 2 ekonomi. Ini menyedihkan, karena ekonomi seharusnya adalah ujian terendah dalam rumah tangga. Lah itu kok tambah jadi yang tinggi. Nah sehingga makanya miliknya istri menjadi buanter ya. Uang istri miliknya istri, ambil ini istri, ambil ini. Uang suami berarti uangnya belum tentu. Yang jawab Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 34. Wa anfaqu min amwalihim, bahwa laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya. Sebagian. Karena sebagian lagi untuk yo, lek wis nang ibu ya arek wangel dijoluk. Nggih, ngoten ta? Waduh. Dibundeli ndek kene, ndek gelungane barang kempit kelek ki wong wangel. Ndak, itu memang jiwa bendaharanya itu muncul, Pak. Kan kudu rada medit-medit titik bendahara. Tapi lihat Ummu Salamah, ini penting kaidahnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau itu punya budak. Budak ya budak-budaknya Ummu Salamah. Dibebaskan budaknya. Rasulullah datang diceritakan. Ini sunnah. Di dalam rumah tangga itu istri cerita kepada suami. Sunnah. Tadi saya bebaskan budaknya. Budak saya. Kata Rasulullah, seharusnya budak itu engkau kasihkan pamanmu yang membutuhkan. Budak itu ada hakkah Rasulullah terhadap budak itu? Tidak ada. Tapi dari sini para ulama mengatakan uangnya istri, miliknya istri 100%. Tapi ada 50-50 mengenai apa? Penyaluran, pentasarufan. Maksudnya agar derajat suami tetap muruahnya terjaga, sehingga bisa jadi itu uangnya jenengan. Mungkin panjenengan mau bilang iki kate nebas tambang aku mek 2 miliar Pak. Ojo mah. Kalau bilang ojo jangan. Serius. Jangan sampai ngomong, oh duitku dhewe. Oh. Lah ya panjenengan mau bilang duitku dhewe itu loh. Lebih besar mana jasanya daripada Ibunda Khadijah? Beliau hartanya semuanya diberikan untuk Islam. Tidak ada kain kafan untuk mengkafani jasadnya beliau. Semuanya diberikan untuk Islam. Berapa jasanya istri-istri yang rodok nun sewu rodok metua ini? Berapa jasanya untuk Islam? Ibunda Khadijah sampai tidak punya kafan, sampai kemudian Jibril alaihissalam menurunkan kafan dari surga untuk Ibunda Khadijah. Ya, jadi sesuge-sugenya jenengan ibu-ibu, jangan sampai sugenya untuk harga diri. Doakan semua kaya raya insya Allah. Lah, tapi terakhir saya jawab celetukan tadi, yaitu ternyata derajatnya istri itu kata beliau bisa mengangkat derajat suami. Betul. Berarti kalau istrinya banyak, terus katanya beliau, lah istri banyak itu bisa menjerumuskan kita ke surga, juga bisa ke neraka. Oh, surga kok jerumus? Bisa memasukkan kita ke surga, bisa memasukkan kita ke neraka. Jadi setuju Bu? Bapak-bapak?
Ya intinya setunggal mawon ya. Kecuali saya ya. Panjangan satu aja ya. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Semoga jadi keluarga ahli surga, sehidup sesurga. Kuncinya ada cobaan, dicobain, ada nikmat, dinikmatin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.